Salah satu guru aglonema yang selalu memberikan inspirasi untuk para pecinta tanaman hias dan aglonema dengan ilmu yang beliau berikan. Sosok inspiratif yang memulai dunia aglonema menjadi wadah untuk bersilaturahmi. Memulai usaha dari tekad memajukan usaha rakyat khususnya di dunia aglonema dan membuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar di tengah kondisi pandemik wabah COVID yang terjadi di seluruh dunia. Sudah tidak asing bila melihat wajah beliau yang memiliki sifat humoris dan senyum yang ramah, ya, Bapak Rimawan, yang para pecinta aglonema sering sahabat Indah lihat di channel YouTube beliau yaitu Rimawan Vlog. Di tengah pandemik, beliau berhasil membuka usaha di tengah keterpurukan pada saat itu. Dari awal ketidaksengajaan, lalu beliau memutuskan untuk lebih fokus menggali ilmu dengan berbagai riset yang beliau lakukan dan tim lakukan. Sampai akhirnya, keberhasilan itu membuahkan hasil dari kerja keras yang beliau perjuangkan. Memberikan ilmu dengan teknik merawat aglonema yang belum banyak diketahui khususnya untuk para penghobi baru jenis tanaman hias aglonema. Tim Sahabat Indah mendapatkan kesempatan langka untuk berkunjung ke tempatnya Pak Rimawan Vlog, yaitu launching dengan greenhouse terbaru yaitu ABC Garden. Untuk para sahabat Indah pasti penasaran apa saja yang dijual dan bagaimana cerita dari sosok beliau sampai saat ini. Untuk para sahabat Indah, selamat untuk menyaksikan videonya. Namun jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias. Ini akhirnya mungkin salah satu yang paling ditunggu dari para sahabat Indah dan pecinta aglonema nih, bertemu dan kolaborasi dengan Pak Rimawan. Siap. Apa kabar Pak? Sehat? Kabar baik, terima kasih banyak. Saya merasa terhormat loh dengan Mbak Indah. Siapa yang nggak kenal Mbak Indah ya kan? Masya Allah, bisa aja Bapak. Kalau setiap muncul tuh Mbak Indah sering saya nonton karena banyak sekali datang ke nursery dan akhirnya mempopulerkan aglonema, ekonomi muter Mbak. Nah itu yang paling penting. Yang pasti aglonema itu semakin banyak dikenal ya Pak ya. Betul. Oke, Pak Rimawan, nih ngomong-ngomong nih, saya mungkin datang ke sini salah satunya berdasarkan dengan video atau mungkin foto-foto yang Bapak pernah posting, entah itu di Instagram atau mungkin di WA Story atau lain-lainnya, yaitu pembuatan greenhouse terbaru. Siap-siap. Banyak banget nih yang bertanya-tanya, mungkin ada apa saja yang dijual mungkin di tempatnya Pak Rimawan, apa seperti aglonema atau mungkin jenis-jenis pupuk yang seperti para sahabat Indah kenal kan, R37 adalah pupuk RJ37. RJ37. Ya. Oke, salah penyebutan ya Pak ya. Nanti dimarahin sama produsernya. Oke. Pak, boleh Pak dijelasin apa aja sih Pak yang dijual di sini, terus apa latar belakangnya? Jadi kan mungkin kalau dulu sebelum kita ketemu kan sempat juga sering kontak-kontakan ya Mbak Indah. Saya juga cerita ke teman-teman penonton saya tentang awal mulanya bisa seperti ini. Sebenarnya kan awal mulanya saya itu stresnya gara-gara pandemi. 2017 saya 10 tahun di jurnalis ya, wartawan di sebuah media yang sangat besar, lalu jadi editor, tapi pengen jadi pengusaha, akhirnya jadi pengusaha. Bikin tas kulit, sudah jalan nih tas kulitnya, lalu bikin, saya beli franchise boba. Boba itu beli franchise itu 12 juta, lalu 2 bulan kemudian kena pandemi. 2 karyawan saya rumahkan, jadi kalah perang sama corona. Covid itu benar-benar stres sama istri. Istri juga punya usaha, jadi sama juga. Karena memang kondisi namanya usaha, wirausaha itu kan otomatis kita berpatokan pada apa ya, produk-produk yang dijual, kemudian traffic penjualan dan sebagainya. Karena pandemi kan menurun, stres dan menanam. Jadi memang benar-benar kalau teman-teman bilang saya itu senior, saya itu master dan sebagainya, salah. Saya ini pemula. Pemula modal nekat, kenal aglonema. Nah,
karena basic saya jurnalistik, saya dalamin bener-bener. Nah, ternyata memang aglonema ini komunitas yang sudah lama. Lalu tidak hanya tren musiman saja, ya kadang-kadang memang turun naik itu biasa, tetapi rata-rata harganya stabil dan banyak juga teman-teman pelaku usaha yang serius menekuni di nursery-nursery itu bisa berumur panjang. Artinya justru perkembangannya semakin bagus. Nah, kemudian dari situ saya dari sebuah video yang saya share bagaimana cara nekat saya awal mulanya nanam salah gitu kan, saya potong-potong, kemudian saat itu kan trennya disungkup ya, cari gelas yang panjang sama tutupnya itu nggak nemu-nemu. Yaudah, istri saya, kenapa nggak pakai toples aja, coba pakai toples, tumbuh, pakai toples bisa, saya videoin, kok viral, minta pada dibikinin, nah itu, cikal bakal Riman Vlog dari situ, dari video episode 1, muncul Riman Vlog, dari Riman Vlog lalu berikutnya beberapa pupuk dan obat yang saya gunakan, teman-teman penonton tuh mbok tolong dibelikan Pak, biar saya bisa beli dari Pak Rimawan. Ya udah, akhirnya saya sediakan dan jadi sebenarnya saat ini fokusnya saya itu lebih banyak menjual pupuk obat media tanam untuk aglonema, tapi untuk tanaman-tanaman lain yang juga bisa. Otomatis seperti sekarang ini kan ya puji Tuhan sekarang tempatnya lebih besar, jadi saya ada dari berbagai merek, ada teman-teman juga saya jualin dari Om Justin, ada Om Andi Semi Aglo, ada produknya Mbak Ira Tren Tanaman Hias, lalu ada juga dari Pak Roni Kartiman yang Mekar Hurip, ada juga teman lokal di sini yang punya media tanam istimewa, iya kayaknya media tanam istimewa. Pokoknya saya mendukung bareng-bareng, kita jualan bareng-bareng di sini. Kemudian ya pengen biar roda perekonomian berputar gitu. Dan mungkin salah satunya awal dan cikal bakal adalah aglonema ya Pak, aglonema, ya, untuk mengawalinya ya. Oke, terus Pak, kalau misalkan untuk diceritakan dari banyaknya tentang keluh kesah dari para subscribers, itu apa sih Pak yang paling berkesan? Biasanya sih mereka gini, beberapa menjelaskan, bahkan di kolom komentar, Mas saya suka kontennya Mas Rimawan karena di kontennya Mas Rimawan itu menunjukkan bukti, memang butuh effort yang lebih tinggi. Karena memang sekali lagi saya awalnya kan pemula, kalau saya sudah punya nama besar di dunia aglonema mungkin nggak perlu bukti, mereka percaya ya. Tapi kalau saya memang karena dari awal pemula saya harus menunjukkan bukti dari cara saya merawat. Jadi misalnya saya menunjukkan ketika menanam batang aglonema tanpa akar gitu, sampai tumbuh akar itu saya videokan dari waktu ke waktu sampai dibongkar ada akarnya, dari nggak ada akarnya sampai ada akarnya. Jadi sekitar 3 minggu sampai 1 bulan tumbuh akar itu untuk video 11 menit, 12 menit, atau bahkan ada yang 7 bulan itu untuk video 15 menit gitu. Memang effortnya luar biasa, tapi mereka suka karena memang ada bukti nyatanya. Dan berupaya sih saya selalu memperbaiki berdasarkan literasi. Jadi misalnya ketika dulu saya melakukan teknik dengan tertentu dengan cara ini, menurut saya kok sekarang sudah nggak tepat nih, saya ubah. Ya saya dari episode yang sebelumnya terus sekarang diperbarui lagi. Kalau sekarang saya udah nggak menggunakan itu. Saya contohnya sabun cuci piring. Sabun cuci piring dulu saya gunakan untuk mencuci, sekarang saya nggak, karena memang ternyata sabun cuci piring ini perlahan-lahan tuh merusak lapisan lilin yang menjaga kekebalan tubuh alami dari tanaman gitu. Jadi makanya sekarang saya kalau mau mencuci 6 bulan sekali aja pakai neem oil. Satunya itu. Neem oil itu apa Pak? Neem oil itu dari minyak dari buah neem. Buah neem itu disebut-sebut sebagainya raja pestisida. Kalau penghobi-penghobi di Eropa dan sebagainya itu suka, karena yang suka-suka yang organik gitu kan. Nah, di neem oil ini dia bisa untuk mengatasi hama, bahkan bisa bakteri dan jamur juga di situ. Tapi memang kalau produknya, kebetulan neem oil ini ada di produk RJ37. Neem oil itu banyak juga ya, dari merek-merek yang lain juga ada yang neem oil. Nah, kalau di produk RJ37 ada neem oil, ada sendiri bakterisida, fungisida RJ37. Nah, itu memang formulanya beda lagi. Tapi fokus untuk menangani itu, kalau sementara neem oil itu bisa untuk banyak. Cocok untuk mencuci, cocok untuk perawatan harian untuk proteksi. Jadi sebetulnya penggunaan sunlight sendiri mungkin kalau saya sebutkan dengan merek seperti itu ya Pak ya. Karena biasanya memang sering digunakan antara sunlight atau Mama Lemon kan gitu. Ternyata memang itu bisa merusak untuk jangka waktu yang panjang, merusak dari lapisan lilin yang ada pada aglonema. Nah, saya
2 kali dikirimin video dari penonton yang berbeda. Jadi dia menerapkan, kalau saya kan memang dulu tekniknya adalah ketika saya bongkar 6 bulan sekali, banyak sekali kutu dan sebagainya rusak, akarnya rusak, batangnya rusak, itu saya korek, saya bersihkan, saya cuci dengan sunlight. Setelah itu saya bilas bersih. Tetapi nggak tahu, mungkin dari konten yang lain saya juga nggak tahu. Ada yang menggunakan teknik seperti itu dan berhasil karena mungkin takaran tertentu atau dengan teknik tertentu yang dilakukan lah mungkin tidak dilakukan oleh penonton saya ini sehingga lalu rusak berat dan sebagainya. Jadi memang paling aman ya nggak usah memakai. Pakai aja yang memang benar-benar, karena neem oil itu harganya cukup terjangkau sih. Banyak juga merek-merek yang lain, tidak hanya RC37. Ngomong-ngomong, kalau neem oil itu kalau di banyak pasaran mungkin belum banyak dijual. Kalau di sini sendiri sudah dijual belum sih, Pak? Sudah dijual neem oil RC37. Jangan tanya harga karena saya nggak tahu. Oh gitu. Sudah ada adminnya, nanti langsung kontak admin aja. Nanti kami mungkin akan informasikan tentang apa saja yang dijual. Namun kita akan sedikit bahas lagi nih. Siap. Terus kalau misalkan untuk untuk dari konten kan tadi sudah memang butuh proses dan butuh effort yang lebih tinggi dalam waktu jangka panjang yang mungkin diperlukan antara 1-3 bulan sampai 7 bulan untuk menghasilkan satu konten. Nah, terus kalau misalkan untuk Bapak sendiri untuk menanggapi aglonema ini banyak sekali kan untuk perawatan sekarang kan yang beredar tuh banyak orang pemula yang tidak tahu tanpa proses langsung hanya membutuhkan untuk sebuah konten. Bagaimana untuk menanggapinya tuh? Iya, tapi kalau saya melihat gini ya, pemula ketika kita membeli tanaman lalu kita coba-coba atau mencoba konten tanpa bukti kan otomatis itu bisa menyesatkan ya kalau tanpa bukti ya. Tapi kalau misalnya dia meniru orang lain dan akhirnya salah, ya itu bagian dari proses. Jadi kan kalau saya sering juga cerita di konten saya sendiri, itu kalau saya dulu beli Suksom 350.000 nih, saya rawat seminggu mati. Saya beli lagi 350.000 mati lagi. Akhirnya saya jengkel, saya beli 10 pot. Dari itu saya belajar. Jadi tahu karakteristiknya Suksom itu seperti apa. Ya kan, dan sekarang lumayan ada banyak sih di rumah sana. Suksomnya itu saya potong-potong aja karena sudah tahu, dan sudah beradaptasi dengan di kandangnya saya ya, kandang yang di perumahan sana. Nah, makanya nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Yang penting kalau misalnya membuat konten, sebaiknya sih saya menyarankan mirip-mirip dengan cara yang saya lakukan, yaitu ada buktinya. Ada tahapannya sehingga orang tahu, melihat, oh bener. Kalau misalnya buktinya memang, ini setelah ini ternyata gagal lah, itu kan hasilnya gagal, berarti jangan ditiru ya. Jangan sampai ditayangkan seperti itu mungkin ya Pak ya. Jadi jangan ditayangkan gitu. Dan memang beberapa kali uji coba nggak menutup kemungkinan memang ada beberapa hal yang memang saya sudah melakukan uji coba ternyata kurang bagus dan nggak masuk untuk ditiru, ya mendingan nggak saya tayangkan gitu. Nggak masalah sih, karena itu bagian dari proses gitu. Nah, kalau misalkan Pak ngomong-ngomong kan dari sebanyaknya jenis-jenis aglonema itu kan semakin bervariasi ya. Mulai dari ID dari Thailand sendiri, terus udah gitu dari lokal-lokalan pun semakin bertambah. Nah, untuk Bapak sendiri, ketika pengerawatan aglonema yang entah itu Thailand atau mungkin yang koleksian lokal atau mungkin dengan hybrid yang baru itu, untuk penanganannya itu yang harga katanya romosan, koleksian atau semi koleksian, untuk penanganannya hampir sama atau ada cara yang berbeda? Kalau saya sama. Bahkan di kandang saya ini kan ada yang potong-potongan itu apa ya? Om saya datang, loh, ini kan ini kan heng kok dideketin sama ini. Ini kan mahal gitu kan. Nggak apa-apa Om, memang saya ngerawat semuanya sama gitu kan. Memang pas itu memang dipotong itu tempatnya bagus untuk pertumbuhan. Karena memang sendiri kadang kan kalau yang romosan kayak heng nggak ada nilainya, kemudian dekatnya adalah widuri putih tulang merah, itu kan harganya udah beda, jomplang banget ya, jauh banget. Tetap kalau memang saya tempatkan di tempat yang sama, dengan cara perawatannya rata-rata sama. Cuman memang ada beberapa karakteristik, misalnya seperti Minion itu kan setelah saya lihat itu nggak bisa terlambat menyiram. Jadi memang harus kelembabannya itu terjaga lebih dibandingkan tanaman-tanaman yang lain. Ya mirip-mirip dengan lipstick yang lain ya, tapi Minion ini harus jangan sampai telat untuk menyiram. Nah,
seperti yang tayang di video-video saya kan, saya perbanyak gitu kan, lalu jadi banyak. Kemarin ya, sekarang tinggal sedikit karena ya itu tadi butuh biaya buat ini. Pengennya itu, wah pengen besok saya jadikan banyak dulu, terus nanti saya jualnya banyak, tapi ya namanya juga ya untuk bangun ini kan butuh biaya, akhirnya mau nggak mau ya dilepas yang datang penonton saya datang ya udahlah dibeli, akhirnya ya tinggal yang kecil-kecil sekarang minionnya. Lalu saya juga kemarin itu kalau di Aglonema sendiri kan macam ya, biasanya ada yang fokus jualan media tanam pupuk obat, ada yang petani, real petani itu dia perbanyakan. Dari yang besar di kecil-kecilkan jadi banyak, seperti Om Justin itu juga dia perbanyak gitu kan. Atau Om Andi Semi Aglo itu benar-benar petani, atau yang dia itu memang fokus untuk membesarkan. Nah, saya kemarin beli anakan Rinjani itu, kecil-kecil saya besarkan lumayan. Dan untung saja cocok pakai media tanam 7 bahan. 7 bahan itu cocok, sekarang lumayan agak besar-besar gitu. Pak, sudah mau dijual belum? Lah, nggak tahu, nanti kalau masih butuh biaya lagi mungkin saya jual juga. Jadi intinya sebetulnya kalau untuk pemrosesan pembesaran pun itu bisa menghasilkan pundi-pundi yang bisa. Dari waktu ke waktu akan bertambah ya Pak ya? Ya, dan menurut saya nggak ada ruginya, meskipun ya harga, contoh Rinjani aja, Rinjani dulu itu harganya pernah di angka itu per daunnya 800.000. Ya. Kalau sekarang mungkin antara 200-300an ya, mungkin bisa lebih murah lagi, nggak tahu ya, lebih murah lagi. Tetapi karena dirawat lagi ya nanti pinter-pinternya aja sih. Kalau kita kuat di perputaran ekonominya, tabungan kita masih kuat ya jangan dijual dulu waktu turun ya kan. Terus rawat aja sampai nanti banyak. Setelah banyak dijual masih harganya murah pun sudah nutup. Karena sudah diperbanyak karena gitu sudah ya. diperbanyak kan seperti itu. Saya punya Rinjani itu dulu beli 8 daun, yang sebelum yang beli banyak ya. Itu 8 daun saya rawat 1,5 tahun dari itu sudah gede, punya remaja, lalu ada anakan 4, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 6 pot. 1,5 tahun sekitar itu, 6 potan. Itu pun saya dengan cara yang tidak ekstrim. Tapi dengan culik induk, potong bonggol bawah, culik induk gitu. Jadi lebih aman ya Pak? Lebih aman ya, relatif lebih aman. Jadi kalau risikonya cacah batang itu kemungkinan berhasilnya kecil, tetapi jadinya banyak. Tapi memang itu jadi pilihan sih. Ada petani yang memang suka motong-motong jadi banyak karena pembeli-pembelinya, pelanggan-pelanggannya memang suka yang menanam yang kecil-kecil gitu. Tapi ya, tadi saya kadang kalau mau jual yang kecil itu kalau nggak di atas 3 daun tuh kasihan. Nanti kalau mati saat perawatan ya kan, ya kasihan sih. Cuman memang itu bagian dari proses. Konsekuensinya seperti, kalau saya sih suka dari bonggol, dari membesarkan, dari indukan. Ketika ditanya, untung mana Mas beli yang kecil, memperbesar atau indukan? Untung indukan. Karena indukan itu kayak mesin ATM, potong bonggol bawah, culik induk, nanti tumbuh lagi, potong terus. Diregenerasi batangnya itu supaya nanti bisa terus tumbuh dan beranak pinak. Ketika teknik culik induk itu kan bisa merangsang pertumbuhan tunas lebih banyak. Biasanya tunas yang bawah itu semakin lebih banyak. Contohnya Esmeralda. Esmeralda saya banyak kan. Esmeralda itu lokal karya Pak Greg Hambali. Dan harganya juga masih lumayan bagus, dan itu mudah sekali untuk diperbanyak. Culik induk aja lah. Culik induk menurut saya adalah teknik perbanyakan yang paling aman dan efektif menurut saya. Jadi untuk para sahabat Indah yang mungkin kecewa dengan harga-harga yang saat ini, mungkin itu bisa diperbanyak lagi ya Pak ya. Jadi tidak ada istilah rugi untuk jenis tanaman hias, apalagi Aglonema yang harganya dari tahun ke tahun itu cenderung lebih stabil. Dan untuk peminatnya pun sebetulnya jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Jadi kan kalau yang saat ini yang masih bagus tuh karya Pak Greg Hambali ya. Lokal itu masih kuat, masih stabil lah. Sementara memang yang imporan, beberapa impor itu memang turun, tetapi tetap aja imporan yang mahal itu Asri, lalu Rinjani juga harganya masih lumayan bagus, masih lumayan jauh. Jadi nggak masalah sih kalau teman-teman kuncinya pengen beli Romosan, beli aja, cuma untuk belajar cara merawat. Setelah lulus dari itu, baru berani ke
yang lebih mahal lagi dan itu bisa jadi investasi. Benar-benar nggak bisa jadi investasi lah. Saya juga bangun ini kan juga salah satunya jual-jual. Ya. Nah kita ngomong-ngomong tadi masalah bangun-bangun, mungkin sahabat Indah apa sih yang dibangun? Nah Pak boleh nggak numpung saya di sini? Mungkin kita akan ajak para sahabat Indah berjalan-jalan ke greenhouse yang baru lagi dibangun sama Pak Rimawan. Nanti untuk para sahabat Indah bisa melihat apa saja yang dijual dan apa saja yang sedang dibangun pada saat sahabat Indah. Mungkin sesuai dengan janji saya tadi, saya akan ajak berkeliling ke tempatnya Pak Rimawan dari greenhouse terbaru nih. Apa nih Pak namanya di belakang kita nih Pak? Ini toko pertanian ya, ABC Garden. ABC Garden itu berasal dari sebuah inisial atau gimana? Iya, inisial huruf depan dari 3 anak saya ini. A Angela, B Bonaventura, C Charlie, jadi ABC Garden. Everything that all your planet is here. Apa yang kalian butuhkan untuk tanaman ada di sini. Ya itu harapannya ya, pelan-pelan untuk lengkapi. Gitu. Nah, ini ada media tanam, ada pupuk organik, anorganik, ada vitamin dan hormon, dekomposer untuk pengomposan atau fermentasi, pestisida, lengkap di situ dan peralatan berkebun. Gitu ya ini. Nah, ini sambil kita berkeliling kali Pak ya. Yeah. Nah ini apa nih Pak? Oh ini. Sekalian ada mitra Bukalapak. Jadi kayaknya itu mumpung ada tempat dan strategis kayak itu palu gada apa lu minta gue ada. Gitu. Pulsa pakai data token listrik, PDAM, BPJS, bahkan tiket pesawat, tiket kereta bisa. Bisa. Pakai itu mitra Bukalapak. Wow, ini kalau mungkin para sahabat Indah yang mungkin di luar kota bisa juga ya Pak ya. Bisa tagihan listrik, tapi mungkin kalau kayak gitu kan sudah ada di M-Banking ya Pak. Iya, sama aja. Tapi yang dalam menyediakan ya. Yang dekat-dekat mungkin bisa langsung ke sini. Itu juga bisa ekspedisi. Bukasen ya. Oke. Nah, ini jadi pilihan, Mbak. Betul. Jadi nanti bisa berjualan aglo di sini. Jualan aglo gitu bisa buat kirim ya. Karena juga kurirnya sudah ngambil. Dan ini apa saja misalnya pengen ngirim paket sendiri, punya paket pengen ngirim lewat sini juga bisa. Pakai Bukasen ini tadi. Oke. Agen Bukasen. Oke. Ini banyak banget Pak media-media tanam yang tadi mungkin udah disebutkan juga ya Pak ya. Mulai dari RJ37, terus ada tren tanaman hias, ada produk dari Om Justin. Terus ada mungkin produk-produk yang mungkin sudah banyak dikenal. Bisa dilihat seperti ini dengan contoh-contohnya. Ini kalau ini vitamin-vitaminnya, ini khusus vitamin ini yang punyanya RJ37, ada yang ini untuk anggrek ada Namira, ada vitamin B1 yang Thailand, ada yang dari Mekar Hurip ini punyanya Pak Roni Kartiman. Bawahnya ini ada booster dari Mbak Ira, ada dari Om Justin di sini. Lalu ada Gromor pupuk-pupuk di bawah. Kemudian ada Atonik. Atonik itu saya jarang pakai Atonik, tetapi penonton saya juga penontonnya Om Andi Semi Aglo. Jadi kalau misalnya Om Andi pakai Atonik, saya yang jualin Om Andi. Makasih ya Om Andi. Tapi saya juga menjualkan punyanya media tanamnya Om Andi Semi Aglo juga. Ada juga ya gitu, Pak. Lalu ini pupuk slow release, ada Eskakut, Osmokut. Saya upayakan lengkap, bahkan sampai pupuk-pupuk untuk pertanian ini umum. Termasuk sawah, untuk sawah dan sebagainya. Pangan hortikultur lah gitu ya Pak ya. Apalagi di sini kan sawah kan, teman-teman bisa lihat ya. Iya, ini enak banget. Asik banget. Dengan situasinya kayak gini. Bawaannya adem aja ya Pak ya. Iya. Wow. Nah ini media tanamnya. Saya sediakan yang memang ada yang harganya terjangkau, yang memang cukup mahal. Ini ada yang kotoran kambing yang sudah difermentasi. Ini ada tanah subur, ada kompos, ada yang dari turbus juga. Saya jual. Lalu itu obat-obatan RJ37 karena saya memang agennya. RJ37 itu mungkin bisa Pak sedikit dijelaskan Pak. Oh iya, RJ37 itu awal bertemunya itu karena saya itu kesulitan fermentasi media tanam dengan merek tertentu itu kan butuh waktu 1 sampai 2 bulan dan itu harus pakai molase ya. Lalu saya curhat sama yang ternyata punya RJ37 ini, oh iya ada contohnya, saya uji coba, berhasil beneran, lalu udah kontrak eksklusif sama saya jadi distributor utama, jadi kalau mau buka agen lewat saya dan harganya nanti sama seluruh Indonesia gitu. Oh gitu. Jadi RJ37 itu dari memang produsennya, saya distributor utamanya, seperti itu. Nah, mungkin sedikit lagi saya jelaskan kalau RJ37 artinya mungkin bisa disimpulkan
untuk pembuatan fermentasi ya tanam yang lebih cepat bandingkan dengan neoaktif. Kan ada produknya namanya neoaktif. Nah, dari situ juga SJ37 mengeluarkan bakterisida, fungisida, ada pupuknya POC, pupuk organik cair, ada PCP juga. Lalu ada apa lagi ya? Neem cake. Neem cake itu neem oil yang berbentuk bubuk. Itu neem cake. Kemudian ada granul. Granul itu dari pupuk organik dari kotoran kelelawar ya. Kotoran kelelawar yang itu ya digadang-gadang bagus lah itu untuk tanaman. Jadi memang produk RJ37 itu ada beberapa. Yang paling best seller itu neoaktifnya karena fermentasinya cepat. Lalu root fig itu untuk perangsang tumbuh akar. Jadi perangsang tumbuh akar itu 3 minggu aja akarnya udah tumbuh cepat root fig. Lalu ada neostarter ini dia itu vitamin B1 campur dengan bakterisida fungisida untuk perendaman dan hormon-hormon ya, perendaman treatment tanaman sakit seperti yang ada di video saya. Jadi kayaknya efisien banget ya Pak ya menggunakan RJ37. Banyak banget Pak, kemarin juga sempat saya ngobrol sama Pak Haryanta. Mungkin salah satu agen saya. Itu RJ37, terus yang pupuk organik dari kelelawar. Itu memang kalau dari hasil yang sudah beliau tunjukkan dari aglonemanya semuanya menghasilkan bagus, ya? Iya, kesuburan yang benar-benar optimal ya. Jadi banyak juga dari para indah yang percaya dari Pak Haryanta karena mungkin lihat aglonemanya dengan kualitasnya memang terbaik. Bagus. Gunanya RJ37 sama organik. Siap. Oke Pak, kalau di bank ini calon 4 yang akan kita. Ya. Ini teman-teman masih belum selesai ya karena memang bawahnya ini rencana masih saya paving. Saya paving supaya nanti ketika disiram itu airnya bisa turun ke bawah dan ketika cuacanya panas itu masih ada uap air dari bawah itu yang bisa membantu bikin sejuk ruangan. Jadi kalau misalnya ini kalau di plaster gitu kan nanti airnya kan bener-bener nggak bisa meresap ke dalam, tapi kalau masih pakai paving itu kan masih bisa turun ke bawah gitu, sejuk ruangan. Jadi kalau misalnya ini kalau di plaster gitu kan nanti airnya kan bener-bener nggak bisa meresap ke dalam, tapi kalau masih pakai paving itu kan masih bisa turun ke bawah gitu. Ini saya semua pakai apa ya? Baja ringan ya, baja ringan ya, baja ringan. Lalu atasnya atapnya atap plastik UV biar ngirit, Mbak. Nah, UV Pak, kebetulan banyak banget yang pingin buka greenhouse tapi nggak tahu nih gimana cara pembuatan, entah itu pakai UV berapa persen, berapa lapis dengan paranetnya dan kapasitas paranet itu kan ada tingkat-tingkatannya ya Pak ya. Itu mungkin boleh Pak sedikit digambarkan Pak? Kalau untuk UV teman-teman bilang aja yang standar untuk greenhouse itu pasti sudah tahu. Kalau untuk paranetnya itu tergantung dari posisi ya. Kalau saya kemarin saya uji coba rencananya ini kan yang kerapatan 60%. 60% saya uji coba mau saya double itu ternyata sudah terlalu redup ya, meskipun itu matahari langsung. Jadi ini saya hanya 60% aja sementara. Kalau sementara di kandang sana kan, yang di kandang saya yang saya gunakan saat ini yang masih di garasi mobil saya itu buka tutup. Yang atas itu 85%, yang bawah 65%. Jadi mana yang dibutuhkan, dibuka dan ditutup gitu. Tutorialnya juga udah ada di video saya. Teman-teman bisa lihat. Tapi kalau saya ini permanen karena kalau mau buka tutup juga lelah ya. Nanti juga sistemnya juga bingung lagi. Kemudian yang berikutnya rencananya, baru rencana ya, semoga doakan ya. Amin. Uangnya cukup. Amin. Itu sistem pengairannya, jadi pengkabutan nanti. Jadi ketika nanti misalnya penyiraman itu ngocor berapa kali, kalau dikabut mungkin ngocornya cuman seminggu 2 kali misalnya, nggak terus-terusan gitu kan. Karena Kartasura Singapuran Kartasura ini cenderung lebih panas ya. Ada di dataran rendah itu cenderung suhunya itu lebih panas dibanding wilayah-wilayah lainnya. Contoh kalau yang terdekat itu di Salatiga, tempat mertua saya. Itu kan sejuk banget. Jadi memang kelebihannya kalau kita bisa mengira-ira tempat yang cocok, misalnya paranetnya berapa, kerapatannya berapa persen, lalu sirkulasi udaranya bagus dan sebagainya, itu tanamannya lebih cepat tumbuhnya dibandingkan yang wilayah dingin. Oke, jadi itu berdasarkan sebetulnya dari tingkat udara dari suatu wilayah juga ya Pak ya? Karena kan setiap wilayah memang tadi Bapak bilang memang berbeda-beda ya. Apalagi kalau panas itu kan membuat metabolisme tubuh tanaman tuh lebih meningkatnya cepat. Coba kalau Mbak Indah mau uji coba,
tanaman yang diteduhkan aja sama yang dipanaskan. Yang dipanaskan nanti akan gosong-gosong apa daunnya, tapi dia itu lebih cepat bertunas. Tunasnya lebih banyak. Dibandingkan kalau yang diteduhkan itu ya nanti pertumbuhannya agak lambat. Tetapi kalau nutrisinya cukup bagus ya itu tadi beda. Harus dibedakan teman-teman ini menanam untuk hobi aja, untuk diperbanyak petani seperti saya, atau untuk kontes. Nah, kalau untuk kelas kontes kan nanti perawatannya juga beda-beda lagi. Ilmu saya belum sampai kontes. Jadi kalau mau, Pak, gimana caranya untuk bisa bagus bentuknya gini, jangan tanya saya dulu, saya tak belajar dulu. Masih ke perbanyakan, ke perawatan, lalu yaitu tadi supaya paling enggak tanaman itu bisa tampil optimal lah. Oke. Jadi maksimalnya tanaman itu tergantung perawatan, suhu udara, terus udah gitu dari lingkungan pun sangat berpengaruh ya Pak ya. Oke. Nanti sesaat lagi mungkin kita akan melihat untuk gambaran bagaimana Pak Rimawan memfermentasi media tanam dari RJ37. Ya. Nah, sahabat Indah, ini salah satu orang kepercayaannya Pak Rimawan. Ini pembuatan media dari RJ37. Ya. Ini kan produk RJ37 itu yang buat fermentasi. Ya. Kalau produk media tanamnya sendiri itu dari sini pembuatan dicampur di fermentasi di sini semua. Nah, ini jadi kan memang awalnya saya coba komposisinya, tak copot sih ya. Jadi saya coba komposisinya, uji coba berhasil. Awal-awal sebelum saya punya karyawan itu saya kerjakan sendiri, bahkan saya sama istri itu kalau tidur jam 3 pagi gitu. Karena banyak yang memesan, akhirnya saya meng-hire karyawan dan ini sudah mahir membuat. Nah, makanya sekarang kamu harus menjelaskan. Kalau salah menjelaskan nanti potong gaji. Enggak, bercanda. Jelaskan. Jadi apa saja beberapa bahannya, singkat, lalu nanti setelah itu difermentasi seperti apa dan sebagainya. Kalau yang pakai dekomposer yang lain itu kan pakai molase. Kalau ini hanya cuman diencerkan pakai air aja dan tinggal disemprot. Ah, boleh nih kita mungkin sedikit langsung lihat ya Pak ya. Biasanya kalau ngelihat ke lapangan itu lebih menarik gitu. Kalau media yang ini, Pak. Ini untuk pembuatan media tanam digunakan box-box seperti ini. Iya. Nanti kan kalau udah tercampur semua bahan-bahannya, disemprot sudah merata, langsung dimasukin ke box kontainer ini. Jadi selama 3 hari, 1 hari ditutup rapat, terus yang nanti ke hari kedua dan berikutnya pasti kan dibuka dikit aja buat ada udaranya masuk itu. Pergantian udara juga. Jadi pakai teknik aerob udara sama oksigen. Aerob dan anaerob. Oh, anaerob dulu baru aerob. Baru aerob. Ya. Jadi berarti 7 hari ya dalam 3 hari saja. 3 hari Cukup saja. 3 hari. Wow, termasuk cepat banget itu ya. Iya. Dan saya ada buktinya. Saya membuktikan juga di episode 258 itu saya buktikan setelah jadi 3 hari saya buat nanam bagus pertumbuhannya. Iya. Dan daunnya nambah dan sebagainya itu ada videonya. Oke. Ini boleh ada yang dibuka nggak Pak? Oh, ada yang sedang difermen nggak? Ini udah selesai fermentasi. Ini yang sedang fermentasi. Ini kalau yang ini sudah selesai. Oh, yang ini sudah. Kalau yang udah selesai udah saya buka dikit. Jadi kalau belum jadi, itu saya tutup rapat. Jadi tidak ada udara masuk. Nanti kalau setelah 3 hari, udah buka gini. Oke. Kalau misalkan jadi. Untuk melihat tingkat kematangan dari media tanam yang sudah siap digunakan, itu gimana nih Mas? Cirinya ini sekam ini udah mulai melapuk, sekam mentahnya. Terus ada tumbuh padi, tunas padi itu pada bermunculan. Kalau udah 3 hari, benar-benar udah 3 hari, udah jadi itu baunya juga udah harum. Jadi nggak ada bau-bau khusus lagi ya? Enggak baunya tapi humus hutan. Ya. Jadi saya sendiri kan menggunakan ini sekam yang habis dari selepan. Nah itu kan masih baru. Jadi masih ada sisa-sisa bulir-bulir padi. Nah ketika padinya itu sudah tumbuh, itu menunjukkan untuk potongan benih aja bisa tumbuh, apalagi untuk tanaman. Jadi sudah siap untuk, dan ketika dicium aromanya baunya humus hutan. Nah itu siap untuk digunakan.
Nah, berarti ini ilmu baru banget nih. Biasa kan banyak banget yang bertanya, apa sih tanda atau ciri dari media tanam yang memang bisa sudah digunakan atau sudah matang, dengan artian seperti itu ya Pak ya. Ternyata untuk menghasilkan aromanya pun sudah berbeda ketika sudah matang. Iya. Jadi nanti kalau misalnya mau pakai itu dicium dulu baunya, kalau masih bau comberan atau bau kecut, diangin-anginkan dulu. Diangin-anginkan dipanaskan, dijemur aja. Nanti sampai benar harum baru digunakan. Tadi kan ada 7 media yang digunakan dalam campuran. 7 bahan. Apa saja? Kalau di sini campurannya komposisinya untuk musim hujan. Itu pakai sekam mentah, sekam bakar. Kalau di sini kan campurannya satu campuran. Itu ada sekam mentah itu 5 takaran, 5 pot. Sekam dengan ukuran yang sama. Sekam bakar itu setengah pot. Terus pakai cacah 1 pot. Pasir Malang itu 2 pot. Kokopit setengah pot. Sama kompos setengah pot. Lalu yang terakhir kaliandra. Bisa andam ke arah humus daun bambu. Jadi 7 setengah pot juga. Jadi andam, humus bambu atau mungkin kaliandra itu bisa digunakan kalau misalkan salah satunya aja. Kalau nggak perlu ketiga bahan itu digunakan. Ketiga bahan digunakan juga lebih bagus lagi. Ya. Oke, terus untuk kokopit sendiri tadi mungkin disebutkan agak sedikit ya dari jumlah takaran ya. Iya. Itu memang dikhususkan untuk di musim hujan aja atau di musim panas juga? Perlu intensitas penyiraman. Kalau di musim hujan itu cukup 1 minggu 2 kali atau 1 kali aja. Kalau di musim panas kayak gini ya 2 hari sekali penyiramannya nanti. Ya. Kan terlalu poros juga sih. Iya betul. Jadi kalau komposisi media tanam yang saya buat itu kan ada 2, musim hujan dan musim kemarau. Yang saya jual adalah untuk musim hujan. Musim hujan itu bisa digunakan untuk musim hujan dan musim kemarau. Hanya saja saat musim hujan itu nanti intensitas penyiramannya biasa. Kalau pas musim kemarau itu penyiramannya lebih sering. Karena poros banget dan kering. Jadi beberapa bahan yang mengikat air itu lebih sedikit. Mengikat air seperti kokopit, lalu sekam bakar, lalu kompos, lalu andam kaliandra itu kan lebih mengikat air, yaitu lebih sedikit jumlahnya dibandingkan komposisi yang untuk musim kemarau. Nah, sementara kalau musim kemarau itu otomatis kalau digunakan musim hujan kan terlalu basah ya. Kalau dan basah mengikat nanti air ya. Dan mengikat air nanti kelembabannya terlalu tinggi mengundang bakteri dan jamur. Oke, jadi memang ditujukan sebetulnya dikhususkan untuk di musim yang tidak penghujan juga, tapi tidak pada saat kemarau juga. Pada saat kemarau hanya untuk intensitas yang mungkin tambahan lebih sering. Ya, lebih sering. Gitu. Makanya kalau saya sekarang nyiramnya itu di kandang saya itu, kalau saya terlambat nyiram itu pasti ada dari berapa ada 1-2 yang menguning. Kalau sekarang 2 hari sekali saya siram itu udah nggak ada yang menguning. Karena memang kenapa menguning? Menguning itu tidak melulu karena ada penyakit, tetapi karena itu ketika kurang air itu mekanisme pertahanan diri dari tanaman supaya mengurangi penguapan dengan menanggalkan. Cara menanggalkannya dengan menguningkan daun. Itu salah satu berdasarkan literasi ya dan pengalaman ya. Nah, itu makanya Pak ini penyiramannya berapa kali? Kamu menggunakan media tanam apa kan gitu? Iya. Seperti yang saya contohkan dulu waktu pas saya memperbaiki media tanaman yang ternyata media tanamnya itu tanah semua, tanah sama pupuk kandang. Dan itu bacek, bener-bener bacek. Di situ tidak hanya mungkin bakteri jamur ya, tapi ada siput, ada cacing, ada kutu dan sebagainya di situ. Semuanya saya bongkar, ini pasti batangnya lonyot beneran, batangnya lonyot dan rusak. Jadi memang kunci perawatan aglonema selalu saya bilang adalah kuncinya di media tanam. Tidak harus persis komposisinya seperti ini, tidak harus 7 bahan, 2-3 bahan pun ada. Saya juga pernah bikin uji coba untuk teman-teman yang kesulitan mengakses pasir Malang, itu saya cuma 3 bahan. 3 bahannya itu pas sekam mentah, sekam bakar, sama humus daun bambu. Humus daun bambu itu nutrisinya sangat bagus. Jadi setelah saya fermentasi, ada di episode di Riman Vlog tuh episode 145 itu. Wah, itu bagus banget. Dan saya tunjukkan buktinya. Oh, ini dari yang nggak ada akar jadi ada akarnya, dari yang ini segini daunnya nambah segini, itu ada videonya di situ.
ya 145. Cuman memang yang saya sediakan yang 7 bahan. 7 bahan ini, tapi 7 bahan saja sudah bisa mencukupi semua unsur yang dibutuhkan aglonema gitu. Dan kemarin saya coba untuk tanaman-tanaman lain, ada keladi, ada kuping gajah, ada anthurium, bagus. Yang penting penyiramannya rutin. Jadi semua tanaman hias sebetulnya bisa digunakan rata-rata dengan iya. Ya, cuman kalau untuk minion itu sebenarnya tambahin lagi yang mengikat air lebih bagus. Kalau enggak ya penyiramannya lebih sering aja. Karena dia membutuhkan air tadi ya Pak, yang lebih banyak ya. Lalu ada juga itu apa? Pride of Sumatra itu juga membutuhkan lebih kandungan air. Kandungan air. Ini ngomong-ngomong ya RJ37 yang sudah dikemas ada nggak sih Pak? Ada. Ada ya. Mungkin kita muter ke depan aja langsung ya. Boleh Mbak, silakan Mbak, nggak apa-apa Mbak. Nah ini salah satu dari media RJ37 yang masih mentah ya? Ini satu mentah, ini yang sudah dibahan. Oke, ini kalau sudah di adminnya kan artinya bisa tahu nih harganya nih. Kan bisa disebut. Ini 5.000. Ya, 10.000. Terus kalau yang ini media tanamnya kasih dijualan di Shopee 25.000. Kalau langsung VA di sini 20 per kilonya. Oke, jadi Shopee 20.000 tapi satu kemasan seperti ini. Kalau artinya, di sini sama satu kemasan cuma harganya 20.000 lebih murah. Kalau beli langsung. Shopee bisa ada ongkir ya Pak? Iya, kan kadang uangnya banyak adminnya jadi lebih mahal. Tapi teman-teman bisa sendiri. Bisa saya sudah bikin tutorialnya di episode 78, episode 173, dan episode 258. Di situ teman-teman bisa bikin sendiri, bahkan ada penonton-penonton saya yang sekarang jualan media tanam. Nah ini Mbak, ini yang dibungkus, dikemas, dikirim. Wow. Ini yang akan dikirim ini semuanya. Di situ. Sahabat Indah boleh dilihat deh. Ini jadi pengiriman dalam satu hari berapa pak Pak? Rata-rata antara 40 sampai 50-an lah. Ya kalau pernah sih rekor itu pas tanggal cantik itu 200. 40 sampai 50 pak. Ya paket. Dan 200 pada saat momen-momen tertentu. Iya. Wah ini harganya 40.000. Per kilonya 20.000. Oh ini isinya 2 kilo ya? 2 kilo ya. Oke, tapi untuk sahabat Indah kalau nggak mau beli di Shopee mungkin bisa lewat WA ya Pak ya? Kalau langsung ke admin aja 081325454527. Wah nanti saya catat deh. Jadi kalau ke admin biasanya untuk kalau ekspedisi itu dalam kargo itu nanti dicarikan lebih murah ya? Yang biasa 10 kilo ya Pak ya? Untuk pembelian 10 kilo itu bisa lebih terjangkau. Nah ini adminnya sedang bungkus. Oh gitu. Yang packingnya itu pas libur. Pas libur. Ini lagi nggak buat konten ya Pak ya? Iya, enggak lagi ini editor saya. Nah ini sedang ini banyak banget bikin karyawannya ya Pak ya? Karyawannya 4. Karyawan 4. Ini Panji, itu Oka, ini Heru, satu lagi Mas Andri tapi baru libur ya. Memang jatahnya libur. Jadi ada waktu istirahat ya Pak ya. Oke, jadi untuk para sahabat Indah mungkin tadi sudah sedikit bisa digambarkan dari kelilingnya kita melihat apa saja yang dijual. Mungkin di belakang kita nih banyak sekali media tanam yang campur-campuran. Ada yang memang sudah Om Justin, ini juga saya jual loh. Ini juga dijual. Ya, Mas Om Justin. Terus yang ini, ini tren. Nih punyanya Mbak Ira. Ini saya jual. Punyanya Om Andi Semi Aglo mana ya? Oh ini juga dari teman nih. Nih Metan Istimewa ini juga temen yang nitip di sini. Nah ini ada sphagnum ya Pak ya? Itu ada lumut. Ya. Ini lumut apa? Cemara apa? Lumut ini. Lumut pakis. Pinus. Oh pinus. Pinus. Ini kalau sahabat Indah pernah melihat dari video saya, pengguna media ini banget buat pertumbuhan akar. Iya. Karena benar-benar menjaga kelembaban kelembaban dirinya aja. Untuk pertumbuhan dirinya sendiri kan dia butuh kelembaban ya. Iya. Kelembabannya dia itu membantu aglonema. Ini apa seperti? Nah ini harganya saya nggak apa. Ini siapa admin? 17.000. Tapi 17.000 dalam pengemasan yang lumayan banyak ya. Ini muat pot ukuran 10 Pak ya. Biasanya untuk topping, misalnya mau menumbuhkan akar yang di atas kasih itu juga bagus. Ini harus kayaknya mesti kalau pengen sering buat untuk media tanam sendiri, mungkin bisa dengan menggunakan RJ7 3 hari sudah atau siap untuk digunakan. Ya. Nah itu saya juga adanya untuk fermentasi kotoran kambing, ada videonya untuk fermentasi daun bambu, ada videonya juga untuk yang 7 bahan ini. Yang nggak mau ribet-ribet kalau mau belanja media tanam mungkin bisa pesen nih sama Pak Rimawan ya. Bikin sendiri juga bisa lebih ngirit. Bahan-bahan kumpulin aja.
Oke, ini banyak banget, ada media pot, ada media tanam, terus udah gitu dari obat-obatan dan nutrisi pun lebih lengkap ya Pak ya. Terus dari benih-benih pun itu memang sediakan ya Pak ya? Karena memang kadang ada yang tanya kan, ada yang tanya, sekalian kita sediakan. Beberapa juga pupuk-pupuk yang dibutuhkan pertanian lama-lama akan saya lengkapin lagi. Jadi paling nggak membantu petani lah sekitarnya, karena kalau saya lihat tuh petani itu memang sangat berjasa ya. Kalau nggak ada beliau-beliau ini, kita juga sulit makannya pakai nasi. Dan penghasilan mereka kecil loh. Dia kalau untuk, saya pernah tanya itu ke salah satu sales obat, Pak, kalau untuk jadi petani itu bisa mendapatkan penghasilan yang normal atau UMR itu paling nggak punya lahan berapa? Minimal satu orang punya lahan 2 hektar. Itu dapat penghasilan bersih per bulan 3,5 juta. Jadi kalau kita mau makan nasi 1 piring itu kan paling nggak berapa peta nih? 1 peta itu nasi 1 piring loh itu. 1 piring? 1 piring itu berapa? 1 gini ya kan? Iya. Itu 1 piring dan harganya nggak seberapa. Jadi memang saya yakin tuh, wah, jasanya itu besar petani itu. Jadi yang biasanya makannya sampai dibuang-buang atau tidak dihabiskan sebaiknya. Sayang banget. Lebih diirit-irit ya Pak ya. Oke Pak Rimawan, terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah diizinkan untuk waktunya. Agak sedikit lebih mengganggu ya Pak ya. Nggak apa-apa, nggak. Nanti semoga ada kesempatan lagi Mbak Indah pas jalan-jalan ke sini dan di greenhouse-nya sudah ada isi tanaman. Sudah tanaman ya. Mungkin nanti kita akan review berapa sih harga-harga aglonema di tempatnya Pak Rimawan Vlog. Siap. Terus, udah gitu untuk para sahabat Indah, kita doakan semoga Pak Rimawan dari usahanya semakin jaya, makin sukses, dan untuk timnya juga semakin solid ya Pak. Siap. Ya. Terima kasih Pak Rimawan. Terima kasih Mbak Indah. Semoga bisa ketemu lagi nih nanti mungkin di episode-episode selanjutnya. Siap. Untuk para sahabat Indah dan para pecinta taman hias, mungkin kesempatan ini adalah kesempatan langka bertemu dengan Pak Rimawan Vlog yang mungkin para sahabat Indah sudah tidak asing lagi dan selalu mengenal. Beliau adalah suhu yang selalu mengajarkan tentang teknik-teknik merawat aglonema dan tanaman hias. Untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, ikuti dari video-video kami yang akan selalu kami tayangkan dengan apa saja tentang aglonema dan serba-serbi aglonema dan tanaman hias lain. Semoga saja ini bisa bermanfaat, menginspirasi, dan yang pasti memotivasi para sahabat Indah untuk selalu mencintai dan merawat jenis tanaman hias aglonema. Semangat beraglonema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you.